dari urutan 116 negara termiskin di dunia, 10 tahun saja ketika Erdogan mencoba kembali memakai prinsip-prinsip Islam, akhirnya dalam 10 tahun Turki berhasil masuk ke urutan yang ke-11 negara terkaya di dunia. Oleh peradaban kuno Romawi dan Yunani, satu-satu jangan serentak, dianggap oleh peradaban kuno Yunani dan Romawi sebagai peradaban yang tak layak untuk dilirik. Tapi Nabi Muhammad diutus Allah ke sana dan banyak warga masyarakatnya tak pandai tulis baca. Gaya hidupnya benar-benar sangat jahiliyah. Hijaz adalah Mekah, Madinah, Taif, beberapa daerah sekitarnya disebut dengan Hijaz, yang sekarang disebut dengan Arab Saudi. Ya. Oke, kemudian datang Nabi Muhammad diutus di sana. Hanya 23 tahun Nabi meninggal. Setelah itu para sahabat memimpin dengan sistem khilafah, konsep kenabian. Abu Bakar memimpin pertama, dia tertibkan semua barisan umat Islam. Ada yang berusaha murtad, ada yang menolak patuh kepada syariat, ada yang ini dan itu, dan semuanya dirapikan kembali oleh Abu Bakar. Umar bin Khattab memimpin, oleh Umar ekspansi mulai dilakukan, dakwah seluas-luasnya, dan juga pada akhirnya di tangan Umar bin Khattab 2/3 dunia akhirnya dikuasai oleh Islam di tangan Umar bin Khattab. Persia tumbang, Romawi takluk, ya, luar biasa di saat Umar bin Khattab. Dilanjutkan oleh Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Sedikit terjadi fitnah antara kaum muslimin tapi berhasil diredam. Di masa kekhalifahan dengan sistem kerajaan, itu fase ketiga, semua ketamadunan dunia pusatnya adalah khilafah Islamnya. Anak muda dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, dari Cina, dari Australia, dari mana-mana, mereka merindukan belajarnya ke Islam, belajarnya ke negeri-negeri Islam. Orang-orang sedunia berlomba-lomba belajar bahasa Arab. Dianggap belum keren kalau belum pandai bahasa Arab. Pada masa itu diperhatikan, setiap orang Islam muda-muda tapi kualitas intelektualnya sudah di atas rata-rata. Levelnya level-level profesor zaman sekarang. Anak muda-muda di usia 16 tahun, 17 tahun level profesor untuk zaman sekarang. Dan ini tercatat dalam sejarah, bukan ngomong doang. Anak-anak umur 16 tahun, 17 tahun sudah menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa. Ribuan tahun Islam memimpin dunia. Umar bin Abdul Aziz ketika dia memimpin, nggak nyampe 2 tahun kepemimpinannya, di masa pemerintahan beliau tidak lagi ditemukan di kawasan negeri tempat dia berada itu satupun orang yang miskin. Akhirnya zakat diserahkan jauh keluar, diekspor zakat keluar. Berarti orang semua sudah subur dan makmur, kaya-kaya semua. Nggak sampai 2 tahun, keamanan negeri luar biasa. Umar bin Abdul Aziz. Jadi untuk memimpin, asal Islam memimpin secara 100%, dijamin fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami bukakan dari langit dan dari bumi semua kebaikan. Nanti insya Allah ketika Imam Mahdi memimpin di fase kelima, kita akan dengarkan kembali dari hadis-hadis Nabi. Saat itu tidak ada satupun di muka bumi orang yang hidupnya miskin. Semuanya gratis. Semua fasilitas gratis, air gratis, rumah gratis, listrik gratis, transportasi gratis, jalan gratis, rumah sakit gratis, apa saja gratis ketika Imam Mahdi kembali memimpin. Dan tidak ada satupun orang yang mau kelahi dengan orang lain. Jangankan perang, kelahi saja tak ada. Itu saat Imam Mahdi nanti memimpin. Erdogan ketika beliau di Turki, hari ini masih menjadi presiden beliau ya. Waktu beliau di Turki memimpin, dari sebelumnya Turki yang sekuler,
ada di urutan 116 negara termiskin di dunia. Kotor di berbagai sudut negeri, kotor Turki itu. Rumah-rumah sakitnya jorok. Coba buka YouTube kapan-kapan nanti libur, lihat Philadelphia, Amerika Serikat. Itu seperti negeri zombie. Negeri zombie. Berserak di mana-mana. Pipis berserak di mana-mana. Anak-anak mudanya udah seperti ini. Ya. Mereka semua seperti orang mati. Kenapa? Mereka menyuntikkan ganja, narkotin, morfin segala macamnya, sabu-sabu, dan mengkonsumsi semua, sampai-sampai satu negara yang bernama Philadelphia hari ini seperti kota zombie, penduduknya menakutkan. Jorok di mana-mana, di jembatannya, di rumah-rumah tingkatnya. Wah, jorok luar biasa. Meksiko menjadi negeri yang sangat tidak aman. Texas, negara-negara di Amerika hari ini sudah mau melepaskan diri, dan mereka sudah saling merampok ke sana kemari. Nyawa sudah tidak lagi aman. Itu bukti. Padahal belum 100 tahun loh ya Amerika memimpin. Belum 100 tahun peradaban mereka sudah kacau dan hancur. Makanya ketika terjadi pertemuan di New York Februari 2012, siapakah pemimpin dunia yang sanggup memimpin dunia tahun 2002 di atas 2020? Maka ada 4 calonnya, masih Amerika, yang kedua Cina, yang ketiga adalah Yahudi global, yang keempat adalah Khilafah Islamiyah. Singkat cerita, 1, 2, 3 ini dinyatakan takkan bisa dan takkan mampu memimpin dunia. Yang akan memimpin dunia nanti kembali ke pangkuan Khilafah Islamiyah. Yang menyatakan ini siapa? 15 negara terkuat di dunia. Terkuat militernya, terkuat teknologinya, terkuat intelijennya. Mereka yang menyatakan pemimpin dunia masa depan kembali ke tangan Khilafah Islamiyah. Oke, kita kembali. Jadi Erdogan mendapati Turki dalam keadaan kumuh, jorok, terkebelakang, padahal Turki menggunakan demokrasi dan Turki memakai sistem demokrasi yang sekuler. Pada akhirnya Turki menjadi negara miskin. Banyak kejahatan dilakukan, banyak perampokan, penipuan, korupsi, banyak pelecehan kepada wanita. Sekali lagi Turki benar-benar jauh tertinggal dibandingkan Turki 100 tahun sebelumnya. Akhirnya, tahu nggak kalian? Saat Erdogan mengembalikan Turki kepada Islam, belum 100% Islam mereka pakai, baru 10% Islam mereka terapkan. Tanya Ustaz Fadil, masih banyak nggak gaya-gaya sekuler dipakai di Turki hari ini? Masih, karena tidak gampang ya membalikkan kepada Islam. Kalau tidak dengan cara Islam yang totalitas, kafah, menjalankan syariat Islam, tidak akan bisa. Jadi Erdogan dengan sangat tertatih-tatih mengembalikan Turki kepada Islam. Itu pun hanya dalam 10 tahun saja Turki dari urutan 116 negara termiskin di dunia, 10 tahun saja berhasil membawa Turki menjadi urutan ke-11 negara terkaya di dunia. Dari urutan keberapa? 116. Dari urutan 116 negara termiskin di dunia, 10 tahun saja ketika Erdogan mencoba kembali memakai prinsip-prinsip Islam, akhirnya dalam 10 tahun Turki berhasil masuk ke urutan yang ke-11 negara terkaya di dunia. Yang paling hebatnya adalah dulu Turki berutang-utang ke IMF. Dalamnya makan di dalam. Siapa? Angkat tangan yang pernah coba hotel bintang 5. Ya. Siapa yang pernah? Cuma satu orang. Yang lain sudah. Di hotel bintang 5, perhatikan, apalagi hotelnya standar internasional ya, makanan itu berjejer itu. Yang bagian ini roti, berbagai macam varian roti. Yang sana bagian buah-buahan, yang sana bagian makanan berat, itu bagian makanan ringan. Sekeliling itu makanan semua. Dan makanan ini mahal-mahal. Habis itu mereka
ambil, taruh di piring di mejanya penuh, dan dia makan hanya sedikit lalu dibuang. Itu namanya bermewah-mewah. Tahu di mana tempat? Oh, situ tuh harganya mahal. Sekali duduk bisa 150.000, 200.000 satu orang. Kalau bawa 4 orang 1 juta lebih. Malah dia pilih yang mahal. Padahal ada kampung di pojok sana, sekali makan hanya 20.000 dan itu sudah enak, udah kenyang, tapi dia pilih yang 200.000. Ini gaya hedon, gaya bermewah-mewah. Handphone cukup dengan harga 3 juta, itu sudah mewah. 4 juta sudah mewah. Dia beli handphone harga 25 juta dan dengan bangga tiap sebentar ganti handphone. Mobil juga begitu, beli mobil kayak Dubai sekarang, Uni Emirat sekarang, negeri-negeri Arab sekarang. Demi Allah kita sama-sama saksikan, dan ini bukan mendoakan ya, Arab ini yang melupakan Islam. Semua syarat-syarat keluarnya dan runtuhnya khilafah Islamnya ini hari ini dilakukan di seluruh negeri Arab. Demi Allah, sebentar lagi Arab akan merasakan hal yang sama. Tak lama lagi Arab akan runtuh, diazab oleh Allah, petaka akan datang ke negeri Arab. Mereka sudah keterlaluan kali dalam bermewah-mewahan, dan juga yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi mereka buat semua. Maksiat mereka adakan, mungkarat mereka kerjakan, dan tidak ada lagi amar ma'ruf nahi anil mungkar, dan hidup mereka bermewah-mewah. Mereka beli mobil harga 1,5 M, tabrakan di jalan, mereka tinggalkan saja, mereka beli mobil yang baru. Malam tadi Buya buka TikTok, ada anak muda Arab begitu sombongnya bawa anak buah pergi ke showroom mobil, yang mobil itu adalah mobil high class semua, hanya konglomerat yang datang. Langsung disambut oleh orang yang punya showroom. Dia bawa uang cash ya, diejek oleh orang yang punya showroom mobil. Emangnya kamu punya duit berapa bawa uang cash? Apa kata anak muda? Berapa harga mobil kamu satu showroom ini? Yang ini berapa harganya? Tanpa tawar-tawar saya beli semua. Langsung sekian triliun. Hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk kemewahan. Sementara di Palestina orang menunggu mati karena kelaparan hari ini. Dan itu tidak mereka lakukan. Ya. Jadi gaya hidup berfoya-foya ini adalah cikal bakal akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dialami oleh warga masyarakat kaum muslimin umumnya di saat-saat keruntuhan khilafah Islamiyah yang terakhir. Oke, yang keempat itu. Yang kelima, sedangkan kata Rasulullah, Nabi mengajarkan dari yang terkecil saja. Kalau kamu makan, ambillah makanan sepertiga untuk perutmu saja. Kan sepertiga kata Nabi. Ya. Kalau nanti kurang, tambah, daripada ngambil banyak, nggak habis dibuang. Ya. Yang tadi udah kembali belum? Oh, silakan. Ya, ambil untuk sepertiga perut. Nanti kalau kurang, tambah. Bahkan kalau kamu berwudu, kata Rasul, berhemat-hematlah menggunakan air. Nabi mengajarkan cara menggunakan air dalam berwudu. Sekalipun kamu berwudu di air sungai yang mengalir, di air danau yang menggenang, ya kan banyak tuh, tetap diajarkan berhemat-hemat berwudu. Sampai kayak gitunya Islam mengajarkan. Kalaupun harta kita melimpah ruah, perlu kita kepada mobil. Standar-standar mobil yang memadai sajalah cukup. Innova Ribbon itu sudah bagus. Mobil yang harga 400 juta, 450 juta udah bagus sekali, cukup. Kenapa harus beli Rolls Royce yang harganya sampai 2,5 juta, 2,5 M, sampai harga 3, 4,5 M, yang isinya cuma 2 orang pula tuh bisa, yang mobilnya ceper itu, yang jalan kampung nggak bisa mobilnya, harganya segitu. Untuk apa? Itu jelas bentuk daripada perlakuan jahiliyah yang dibuat oleh warga masyarakat muslimin di akhir-akhir runtuhnya khilafah Islamiyah. Oke, pemerintahannya juga begitu ya. Nah, tapi sulitnya berikutnya yang keberapa lagi? Kelima atau keenam? Yang kelima, rakyat tetap mematuhi dan menuruti pemerintah yang sudah memerintah mereka kepada dosa dan maksiat.
Jadi harusnya kita sebagai rakyat itu gimana? Tegur pemerintahnya. Kayak antara sholat dengan imam dengan makmum. Kalau makmum imamnya salah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Tegur kan? Kalau bacaannya salah, luruskan. Kalau gerakannya atau jumlah rakaatnya salah, tegur dengan subhanallah. Rakyat nggak boleh diam. Ini dibiarkan. Malah manut, ngikut dia. Ketika penguasanya melakukan kezaliman, dia malah ikut di bidang kezaliman itu. Ketika penguasanya melakukan kecurangan, kejahatan, dia ikut di pihak kejahatan itu. Ini lihat, pemerintahan sekarang ini, yang sekarang lagi dipimpin oleh Pak Jokowi, sangat masif sekali. Se-Indonesia ribut. Kenapa? Curangnya betul-betul terang-terangan. Udah berganti nak? Tunggu dulu yang lain keluar, balik ya. Oh ya, ini lihat saja apa yang terjadi dengan pemerintahan beliau ini. Di mana benar-benar luar biasa pada hari ini, hasil pemilunya belum selesai, tapi segala macam fenomena, kebohongan, dusta, kecurangan, segala macam itu betul-betul luar biasa, keterlaluan. Alhamdulillah, untuk trip sekarang rakyat tidak tinggal diam. Nah, kalau rakyat yang bergerak, Allah akan wujudkan firman-Nya. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan melakukan perubahan untuk satu kaum sampai kaum itu yang memperjuangkan diri mereka berubah. Jadi Allah akan rubah satu kaum kalau kaum itu sendiri yang berjuang. Hari ini rakyat sudah mulai berjuang. Universitas-universitas, guru-guru besar, ya, semuanya pada berjuang untuk melakukan perubahan. Dan mereka tidak mau diam dengan apa yang sedang mereka saksikan sekarang. Kalau begini gaya rakyat, insya Allah Indonesia ke depan akan berubah. Insya Allah Indonesia akan berubah. Tapi kalau diam saja kayak 2019, ya, 2019 ada juga pergerakan, cuma tidak sehebat sekarang, tidak semasif sekarang. Ini tanggal 5 kita lihat apa yang terjadi di Jakarta besok. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Besok tanggal 5 ada apa yang terjadi di Jakarta. Semoga aman-aman saja, semoga baik-baik saja. Tapi dari berbagai daerah tumpah ruah datang ke Jakarta, ya. Kita ingin lihat umat ini bergerak. Mereka tidak mau lagi melihat ada ketidakbenaran lalu berlangsung begitu saja, tenggelam Indonesia. Yang tenggelam bukan saja orang-orang yang berbuat tak benar, tetapi semua rakyat yang tak bersalah ikut tenggelam. Oke. Selanjutnya yang ke-6, al-iftiraku, ya, al-iftiraku wal furqatu bainal muslimin. Dibiarkan dan terjadi fenomena pada masa itu kaum muslimin pecah-pecah. Nah, oleh orang kafir memang kaum muslimin dibuat pecah-pecah, dibuat berbeda-beda, berkotak-kotak, ya, ada pecah-pecah. Untuk pemerintahan demokrasi di mana saja berada memang pecah-pecah. Apalagi dengan adanya partai-partai ini, ya, pecah-pecah, ya. Oke, Buya batasi paling lama jam 11, tapi fokus. Buya minta fokus sampai jam 11 insyaallah ta'ala. Yang ke-6, perpecahan. Dan pemerintah harusnya, tugas pemerintah nomor 1 adalah melakukan, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini tugas pemerintah yang paling inti. Nah, justru di masa akhir-akhir khilafah Islamiyah, perpecahan itu malah dibiarkan. Di zaman sekarang perpecahan malah diciptakan, dan itu peranginya Firaun. Farraqu, ya, farraqu. Firaun dan antek-anteknya, kabinetnya memecah belah kesatuan persatuan rakyatnya. Ini kerjaan Firaun. Maka pemerintah manapun di muka bumi yang pada hari ini kerjaannya membiarkan rakyatnya dalam perpecah belahan, demi Allah dia adalah Firaun abad ini. Dia adalah Firaun zaman ini. Dan metode pemerintahan demokrasi pasti rakyatnya pecah belah, karena demokrasi membenarkan wujudnya partai-partai. Di Afghanistan nggak laku partai-partai karena dia nggak dipakai demokrasi. Hari ini Emirat
Emirat Islamiyah Afghanistan tidak memperlakukan adanya demokrasi. Partai-partai tidak ada. Kalau ada yang punya ide, kalau ada yang punya usul, ada jalurnya menurut Islam. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang ingin memberikan kritik, ada jalannya, dan jalan itu paling efektif, paling hemat, dan paling sukses. Ada dalam Islam. Enggak usah melalui jalur-jalur ala demokrasi. Boleh. Demokrasi yang ada hari ini, Allah luar biasa, boros, mahal, dan hasilnya kebanyakan tipu-tipu. Yang berkuasa rata-rata siapa yang paling kuat, siapa yang berduit, akhirnya para penjahatlah yang naik. Itu semua produksi hasil demokrasi. Kalau ada melalui demokrasi, pernah ada Islam yang menang di sana, pasti demokrasi barbarian wujud. Apa itu demokrasi barbarian? Tempat yang demokrasi Islam yang menang pasti dibatalkan. Fis di Aljazair, melalui demokrasi terjadilah pemilihan umum, menang Islam, partai Islam menang, dibatalkan oleh militer, ditangkap para ulama-ulama dan dai-dai, dibunuh para aktivis, ya, terjadi pembantaian besar-besaran di Aljazair. Di Turki ketika Erbakan dulu memimpin Hizbur Rafah, Partai Keadilan, dalam pesta demokrasi menang lagi Islam, ternyata dibatalkan oleh militer, terjadi penggulingan kekuasaan. Kemudian di Indonesia Masyumi, Islam menang, Partai Islam menang, Masyumi, tapi dibatalkan juga. Ketika menang dari hasil pemilihan umum di Palestina, pemenangnya adalah Hamas. Amerika dan PBB memboikot Hamas, dilumpuhkan pemerintahan Hamas. Ini gaya demokrasi barbarian. Lihat demokrasi di mana saja menang Islamnya, pasti umat Islamnya habis. Kembali, Hamas ketika menang, Hamas akhirnya dikeroyok rame-rame. Jadi ceritanya di mana demokrasi itu kalau Islam yang menang lalu dibiarkan. Anggaplah besok 01 menang, pasti 01 akan diganggu dengan sehebat-hebatnya supaya tidak pernah ada pihak-pihak yang Islam yang menang dalam demokrasi. Ya, kalau kita hanya berdoa berharap jangan ya Rob, jangan ya Rob, itu doa kita. Kita berharap juga jangan. Tapi kalau harus terjadi, kita harus dengar dari sekarang. Karena pemerintahan yang asas Islam lah yang betul-betul menjaga jangan terjadi perpecahan. Dan ala demokrasi perpecahan itu wajib. Kenapa? Terbentuknya sekian partai dan masing-masing punya ide-ide dan pendapat. Bukan ide Islam, pendapat Islam yang dipakai, tapi ide kepala dan kepentingan kelompok-kelompoknya masing-masing. Ini yang menjadikan bangsa ini terpecah-pecah terus, tidak akan pernah bersatu, dan bangsa ini tidak akan pernah kuat. Oke, kita kembali. Jadi faktor yang terjadi kenapa bisa? Jawabannya di nomor 7. Khilafah Islamiyah Utsmaniyah runtuh karena dibiarkannya aliran-aliran sesat bermunculan. Lalu gerakan-gerakan sufi sesat dibiarkan bermunculan. Racun yang paling mematikan dalam khilafah Islamiyah adalah gerakan-gerakan sufi yang sesat, tarekat-tarekat yang sesat, di mana target mereka adalah jangan peduli dunia, urus saja akhirat, bersihkan saja hati, jangan pedulikan dengan dunia, biarkan dunia ini untuk orang-orang yang tidak mendapatkan surga. Itu prinsip orang-orang sufi, sufi-sufi sesat ya. Orang-orang sufi-sufi sesat, tarekat-tarekat sesat adalah tinggalkan gemerlapnya pemerintahan, tinggalkan urusan hura-hura dunia, ya tinggalkan semua, urus saja hati, urus saja ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sufi sesat. Sufi yang hebat itu adalah sufi yang maju paling depan menghadapi tantangan zaman. Ketika terjadi penjajahan, sufi yang paling hebat adalah sufi yang maju di barisan terdepan berjihad. Ini sufi yang terhebat. Tarekat yang paling bagus adalah tarekat yang maju di barisan terdepan melakukan perbaikan ketika manusia rusak. Ini tarekat yang benar. Ini sufi yang benar, bukan sufi yang sesat. Kalau sufi sesat rata-rata sibuk mereka adalah nari-nari. Akan ada tarian sufi itu, tapi urusan apa yang terjadi dengan umat, maksiat apa yang terjadi, pemerintah sedang buat maksiat apa, pengkhianatan apa yang terjadi di pemerintahan, diam saja. Ini adalah sufi sesat, dan itu dibiarkan di masa-masa akhir pemerintahan khilafah Islamiyah Utsmaniyah di Turki. Dibiarkan. Mestinya dipadamkan yang kayak gini ini dipadamkan.
Ingat gak Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ketika mendengar ada seorang lelaki dipuja-puji, dipuji-puji, dipuja-puja. Kenapa? Laki-laki itu di masjid aja, salat 5 waktu dia terjaga, nggak mau bergaul dengan orang di luar, zikir terus sampai panjang lehernya. Subhanallah, subhanallah, hebat, jempol 2, publik kagum dengannya. Lalu sampailah ke telinga Umar bin Khattab. Umar bertanya, bagaimana makan minumnya? Karena dia sudah sesoleh itu, orang-orang akhirnya mengantarkan makanan dan minuman untuk dia, menyiapkan semua kebutuhannya. Marah Umar bin Khattab, tunjukkan kepada saya di mana tempatnya, di mana masjidnya. Langsung beliau bawa cemetinya. Marah Umar bin Khattab, karena yang macam ini berbahaya buat Islam. Dia akan mematikan kreativitas, dia akan mematikan gerak, dia akan mematikan kecemburuan publik, dia akan mematikan hubungan sosial, dia akan mematikan kebangkitan dan kemajuan orang-orang sufi-sufi macam ini, tarekat-tarekat sesat macam ini. Marah Umar bin Khattab. Lalu Umar datang ke tempat itu. Tahu nggak dilakukan Umar Khattab? Tangannya yang lawe, jika kepala orang pun bisa cengkeram oleh tangan beliau, ya, langsung beliau cengkeram tengkuknya, diangkat sebelah tangan. Kayak kita ngangkat boneka. Orang macam kamu bisa menghancurkan Islam. Hei fulan, waktu sholat kamu ke masjid, waktu urusan ibadah kamu di pasar, kamu pergi ke pasar, waktu aktivitas kamu keluar, kamu harus keluar. Nggak boleh jadi orang-orang sufi-sufi tarekat. Dan itu yang terjadi di masa akhir-akhir khilafah Islam. Sufi-sufi tarekat macam itu dibiarkan berkembang, ya, dengan ciri khas dan sufi. Lalu mereka mengandalkan hidup mereka dari sedekah-sedekah jamaahnya. Kalau jamaah mau sedekah ke kami, ini baru berkah. Kalau keluar sedekahnya enggak Allah terima. Akhirnya mereka menjadi kaya, yang menyuburkan kembali gaya-gaya rabi-rabi Yahudi, ya, yang mengandalkan makan minumnya dari jamaahnya. Ini sufi-sufi sesat, dan itu banyak, dan sampai hari ini masih ada. Sufi-sufi tarekat sesat. Jadi bagaimana tarekat-tarekat yang benar? Tarekat yang benar adalah yang tampil ke tengah manusia ketika manusia rusak dan dia melakukan perbaikan. Itulah dia sufi-sufi dan tarekat yang benar. Kalau boleh kami katakan, ghuraba yang sahih adalah tarekat-tarekat orang-orang sufi yang benar ini ghuraba yang sahih. Apa arti ghuraba? Orang-orang asing. Dia ahli ibadah, taat, sangat menjaga hati, tidak mau dirayu wanita, tidak mau diajak korupsi, tidak anti disogok, tidak mau riba dan semacamnya. Setiap peluang dosa ada, dia tutup peluang itu. Tetapi dia tetap maju terkedepan, melakukan perubahan, dan dia tetap berdakwah, tidak berhenti melakukan perbaikan. Bukankah ini dikatakan orang-orang ghuraba dari umatku adalah orang-orang yang yuslihunan nas idza fasadan nas. Mereka melakukan perbaikan saat manusia rusak. Jadi enggak menyembunyi, dia bersembunyi di masjid, ya bersembunyi saja di hutan-hutan, dia beribadah sendiri, ya, bertahanus, ya. Bukan itu ajaran Islam. Bukan. Oke, kita kembali. Nomor berapa lagi? Nomor 8. Nomor 9 lagi. Nomor 8 lagi. Baik, nomor 8. Nah, umat menyebarluaskan kesyirikan, banyak bermunculan bid'ah-bid'ah dan paham-paham khurafat. Umat menyebarluaskan kesyirikan, dukun jadi disenangi, para peramal didatangi, ya, ahli-ahli sihir, bahkan ilmu sihir dipelajari, khurafat-khurafat dipercayai, kemudian bid'ah-bid'ah juga digandrungi, dan pemerintah tidak hadir untuk memadamkan semuanya. Padahal tugas pemerintah Islam adalah memadamkan semua kesyirikan. Apa kata Umar bin Khattab? Kejar semua dukun, kemanapun ke ujung dunia yang masih ada Islam di sana, kejar. Jangan biarkan ada dukun di muka bumi ini. Jangan biarkan ada kesyirikan. Sampai begitu, itu tugas negara, itu tugas pemerintah. Jangan
jangan sampai ada bidah-bidah, khurafat-khurafat, takhayul-takhayul, hal-hal yang menyesatkan keyakinan, ya. Aliran-aliran sesat itu wajib dipadamkan, jangan pernah ada. Nah, ketika masa-masa jaya mereka dulu, jadi ini ada enam ke masa puncak kejayaan khilafah Islamiyah Al-Utsmani yang menjadi salah satu unggulannya menjaga tauhid dan iman masyarakat. Menjaga tauhid dan iman masyarakat. Menjaga tauhid dan iman masyarakat. Ini puncak-puncak jayanya khilafah Islamiyah dulu. Khilafah Islamiyah yang berikutnya adalah betul-betul mengawal masyarakatnya menjalankan syariat dan menolong masyarakatnya mengamalkan syariat. Ini kerjaan khilafah dulu. Betul-betul memberikan sarana kepada masyarakatnya untuk menjadi maju. Sekolah-sekolah gratis, universitas-universitas, perguruan tinggi gratis. Al-Azhar itu dulu itu adanya di Bani Utsmani. Saat ada bangkit orang yang ke Al-Azhar malah dibiasiswai, malah kuliah di sana tuh dikasih tempat tinggal, dikasih makan minum, dikasih uang saku. Sementara guru-gurunya, syekh-syekhnya standar internasional. Sekarang, aduh. Baik, itu yang ke-8 ya. Yang ke-9, nah ini kelompok-kelompok aliran sesat melakukan pengkhianatan. Syiah, Bahai, aliran Druz, DRUZ ya, aliran Druz, ya, Qadiani melakukan pengkhianatan bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, menyebarkan berita-berita dan membocorkan rahasia-rahasia. Ini yang menjadikan negeri-negeri Islam akhirnya berjatuhan satu persatu. Banyak orang-orang hebat dalam Islam terbunuh pengkhianatan. Ini akibat apa? Akibat kelompok-kelompok sesat ini tidak diberantas. Akhirnya mereka lah yang menjadi musuh dalam selimun itu. Kalau kita sudah tahu ada kelompok-kelompok yang jahat, kelompok-kelompok sesat, dibiarkan saja. Apalagi Syiah ya. Syiah sepanjang sejarah mereka berkhianat terus. Yang membunuh Husain siapa? Syiah. Tidak sedikit keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW keturunannya yang menghabisi siapa? Syiah. Yang membunuh Utsman bin Affan, ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dan terjadinya banyak pengkhianatan. Bahkan ketika Genghis Khan Mongol dulu datang menyerang, pengkhianat terbesar yang menyebabkan Baghdad jatuh siapa? Syiah. Di tangan mereka jutaan darah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengalir. Pengkhianatan ini terjadi dari kelompok-kelompok sesat. Jadi kelompok-kelompok sesat ini kalau dibiarkan, mereka benar-benar akan menjadi musuh sejati dalam tubuh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa tahu di antara kalian ada yang menjadi sultan nanti, ada yang menjadi amir, ada yang menjadi presiden. Tolong ingat itu. Tugas kita ketika memimpin adalah jaga jangan ada aliran sesat berkembang, dan jangan sampai-sampai mereka bisa memberikan informasi kepada musuh. Yang ke-9, yang ke-10, umat ini dibelit oleh hutang. Jadi di masa-masa akhir, karena mereka sudah fokus kepada fisik, jadi pemerintahan khilafah Islamiyah Utsmani ini fokusnya pada fisik, bangun ini, bangun itu, tapi berutang. Di Konoha ada juga yang gayanya seperti itu, asik berutang aja. Padahal Rasulullah berkata, orang kalau sudah terbelit utang, dia pasti akan dikuasai oleh lawan. Dia pasti akan dikalahkan oleh lawan, dikalahkan oleh hutang, dan dia akan menjadi pengemis pada akhirnya. Lalu dia akan menjadi budak karena dia sudah ditahan dan menjadi tawanan hutang. Ini berat. Oke. Terakhir, umat ini pada akhirnya ditimpa penyakit wahan, yaitu kan
tadi sudah kita katakan, gaya hidup mereka sudah hedon, sudah mewah-mewah, tetapi takut mati, takut berjihad. Pasukannya sudah hidup mewah, akhirnya udah takut untuk berjihad. Diajak berjihad nggak mau. Anak-anak muda dihalau, ayo kita bebaskan, ada negeri kita di Irak lagi dijajah, ada saudara kita lagi dibantai, ayo. Orang sudah pada senang dengan kemewahan, akhirnya dia takut untuk karahiyatul maut, tidak mau lagi mempersembahkan dirinya untuk pergi berjihad. Oke, ketika jihad ditinggalkan, kata Rasulullah SAW, Allah pasti akan kuasakan musuh menguasai kamu, dan Allah akan jadikan kamu budak tahanan tawanan mereka. Dan ini terjadi. Pada akhirnya Khalifah Islam yang ketujuh dari Bani Utsmani ditawan, ya, kemudian diusir, dan Khilafah Islamiyah dihapus, hina. Sampai hari ini terjajah. Sampai hari ini terjajah. Unzur ila wajhi muallimik. Baik. Al-wahnu. Sampai hari ini umat ini masih ditimpa wahnu. Tapi alhamdulillah, kita perhatikan hari ini seluruh syarat-syarat iman ini alhamdulillah tak ada di Palestina, khususnya di Gaza. Maka kami hakul yakin Gaza pasti akan merdeka. Baitul Maqdis pasti akan berkumandang di dalamnya Khilafah Islamiyah, insya Allah. Sekarang di Emirat Islamiyah Afghanistan, semua syarat-syarat ini sedang ditegakkan. Tidak ada aliran sesat boleh ada, tidak ada mungkarat dan fahisyah boleh berkembang, dipadamkan semuanya. Alhamdulillah. Sekarang di Afghanistan dalam waktu yang dekat saja sudah mulai diberantas angka kemiskinan. Pendidikan dimarakkan di mana-mana. Laki-laki wanita punya hak yang sama untuk mendapatkan ilmu. Bahkan wanita boleh bekerja, berkreativitas selama tidak melakukan dosa maksiat. Masya Allah, Afghanistan pada hari ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk mengelola alamnya sendiri. Dalam waktu yang sebentar saja Afghanistan sudah bisa menciptakan mobil canggih sendiri. Dalam waktu yang dekat pemerintahan Emirat Islamiyah Afghanistan sudah bisa menata perekonomiannya kembali. Kalau kalian lihat bagaimana pasukan-pasukan elit Emirat Islam Afghanistan hari ini, nggak ada apa-apanya, atau bolehlah dikatakan kalau dari segi gaya dan style hampir sama dengan IDF punya. Tetapi yang satu mukmin haqqan, insya Allah mujahid yang dah menaklukkan dua negara superpower dunia, dan yang satu adalah musuh sejati Islam, itu Israel, IDF. Kalau gaya penampilan nggak kalah nih mujahidin yang ada di Emirat Islamiyah Afghanistan. Pada hari ini sebentar baru Islam memimpin di Afghanistan, dan insya Allah sekali lagi sebentar lagi ini akan terjadi di Baitul Maqdis Palestina. Baitul Maqdis Palestina. Ada yang lupa Buya sampaikan bahwa faktor keruntuhan terbesar berikutnya nomor berapa? Pemerintah sudah berbuat zalim kepada rakyatnya. Allah hancurkan pemerintahan itu. Pemerintah karena sudah bergelimang dalam dunia, masuk dalam syahwat, bahkan ada di antara pimpinan-pimpinan, sultan-sultan, amir-amir yang sibuk dalam sufi-sufi dan tarekat-tarekat sesat, ya, akhirnya tidak lagi mempedulikan dunia. Ada yang berbuat zalim dengan sengaja kepada rakyatnya. Rakyatnya dipajain, rakyatnya dipalain, rakyatnya disusahin, diusir-usir dan sebagainya. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah berikut ini. Apa pernyataan Ibnu Taimiyah? Sesungguhnya, ini wajib dicatat ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan pemerintahan yang adil sekalipun kafir. Diulangi, pernyataan siapa ini? Apa yang dikatakan beliau? Sesungguhnya Allah akan menegakkan pemerintahan yang adil sekalipun itu pemerintahannya pemerintahan kafir, koma, dan Allah pasti akan menghancurkan pemerintahan yang zalim sekalipun itu Islam. Luar biasa ya, Ibnu Taimiyah bisa menemukan rahasia besar ini.
Diulangi, sesungguhnya Allah pasti akan menegakkan pemerintahan yang adil sekalipun kafir. Sekalipun pemerintahan kafir, Allah akan tegakkan selama pemerintah itu adil. Dan Allah pasti akan menghancurkan pemerintahan yang zalim sekalipun itu pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam tapi zalim, Allah hancurkan walaupun dia Islam. Allah, kami lihat waktu kami ke Australia, Masya Allah. Waktu kami ke Australia, Masya Allah, hidup sejahtera, makmur, tenang, aman, keadilan ditegakkan oleh pemerintahannya. Cuma tinggal bersahadat aja mereka lagi. Allah tolong pemerintahan mereka. Tapi ketika pemerintahan itu zalim, ketika pemerintah itu jahat kepada rakyatnya, maka pemerintah itu hancur. Seperti insya Allah Mesir hari ini adalah bentuk dan tipe pemerintahan yang sangat zalim kepada rakyatnya, sangat zalim. Seluruh orang Mesir yang Buya temui seluruhnya mengeluh tentang pemerintahannya hari ini. Dan lihat, insya Allah tak cukup, tak sampailah 2 tahun ke depan pemerintahan Mesir ini pasti hancur. Insya Allah Ta'ala pasti hancur pemerintahan Mesir. Jahatnya minta ampun, zalim sekali kepada rakyatnya. Oke. Nah, saudara, hamba-hamba Allah, anak-anakku, para guru-guru yang kami sayangi, yang kami cintai. Jadi kita ingat kembali firman Allah ayat tadi. Siapa yang bisa bantu bacakan terjemahnya? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang bisa menerjemahkan artinya? Itu ayat pertama kita bacakan tadi. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Ada yang bisa? Angkat tangan. Ada yang bisa? Ya, bisa? Coba baca. Ya, dia pasti akan dihinakan oleh Allah, hidupnya pasti dijatuhkan oleh Allah, dan dia pasti akan menderita kalau berpaling dari ajaran Allah. Ini yang dia lakukan di pemerintahan khilafah Islam yang Utsmaniyah terakhir. Sini nak, maju sini. Ini untuk anak yang berhasil menyenangkan hati gurunya, dapat belanja. Alhamdulillah. Itu kunci ayatnya. Sementara kalau orang kembali kepada Islam, yang tadi kepake mana spidol kita? Jadi ayat yang Buya tadi baca dan diterjemahkan oleh saudara kalian Irsyad, man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah. Siapa yang berpaling dari ajaran Allah, zikri ini ajaran aja ya, peringatanku, ajaran Allah. Fa inna lahu, ini pasti, maka pasti untuknya kehidupan yang sulit. Ma'isyatan dhanka, sulit hidupnya, dibenci, rezekinya payah. Ma'isyatan dhanka. Kalau ini negara yang melakukan, negaranya kan sulit. Kalau negaranya berpaling dari ajaran Allah, ini ajaran ya. Siapa yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka untuknya kehidupan yang sulit, sempit. Ya, sulit, sempit. Sulit, sempit. Masya Allah, naudzubillah. Ini yang pertama, ini menjadi puncak. Berikutnya kita ingin bacakan yang tadi sudah dibacakan. Siapa yang bisa menerjemahkan ya, selain Irsyad ya? Ada bisa? Oke. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Kalau ada yang putri, kita kasih putri dulu. Ada yang bisa? Kalau bisa coba. Itu dulu. Jangan lihat tulisan saya. Islam adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Islam adalah agama paling tinggi. Apa saja dalam Islam, Islam yang tertinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tahu nggak
syariat Islam sudah diadu tanding di abad 20 di Perancis. 3 kali dalam satu abad diadu tanding dengan seluruh undang-undang yang ada di seluruh dunia, diadu tanding dengan undang-undang Islam yang ada dalam syariat Islam. Ketiga kali pertandingan itu Islam pemenangnya nomor 1. Pemenangnya syariat Islam. Islam pemenang undang-undang nomor 1. Baik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Bukan hanya agamanya saja, apa saja yang diajarkan dalam Islam adalah yang paling tinggi. Akhlak, yang tertinggi akhlak Islam. Undang-undang yang tertinggi adalah undang-undang Islam. Berpolitik, cara politik yang paling tinggi adalah politik Islam. Pemerintahan yang paling hebat adalah pemerintahan Islam. Sebentar saja Islam memimpin dalam pemerintahan, lihat, cukup 2 tahun pemerintahan itu akan subur, makmur, sehat, kuat, aman dan sejahtera rakyatnya. Cukup 2 tahun. Tapi kalau Islam yang dipakai, ya, ketika kita melakukan refleksi 100 tahun renungan runtuhnya khilafah Islamiyah, kita ingin tahu apa yang terjadi kalau orang kembali kepada Islam. Oke? Bagus. Kami adalah suatu kaum, suatu bangsa karena Islam, dan kami peluk Islam itu karena Islam, dan kami berpegang erat dengan Islam itu. A'azzanallah, kami dibuat oleh Allah menjadi mulia, kami dijadikan oleh Allah menjadi kuat, menjadi terhormat, maka kami diberi oleh Allah izzah karena Islam. Fama tabtaghaina al-izzata bighairi al-Islam. Tapi ketika kami meninggalkan Islam, ketika kami melepaskan Islam, ketika kami membelakangi Islam, azallana Allah, Allah pasti akan kembali membiarkan kami jatuh dalam hina. Khilafah Islamiyah Utsmaniyah di Turki kembali menjadi hina karena mereka sudah melepaskan diri dari Islam. Nama aja tersisa lagi khilafah Islamiyah, tapi mereka seperti kita dengarkan tadi sudah menanggalkan dan meninggalkan syariat Islam. Mereknya masih, tetapi mereka sudah tidak lagi menghargainya. Oke? Jadi kalau kita kembali kepada Islam, pasti Allah akan memenangkan kita. Pasti Allah akan kuatkan kita. Kalaulah ini sampai ke telinga Pak Anies, ya. Kalau ini sampai ke telinga orang-orang Islam di DPR sana, kalau ini sampai ke lubuk hati mereka, demi Allah, Islam ini, Indonesia ini akan mampu menjadi pusat yang akan merubah peradaban dunia, insyaallah. Karena kekayaan yang ada di kita, potensi yang ada di kita, seandainya setengah bumi ini dibiarkan menjadi milik kita, kita bisa menghidupinya. Begitu kuatnya Indonesia ini sebenarnya. Inna, sesungguhnya hadhil ummah, bangsa ini, umat ini, umat Islam, la tasluh, takkan pernah menjadi hebat, takkan pernah menjadi keren, takkan pernah menjadi kuat, takkan pernah menjadi baik, illa, melainkan bima saluha bihi awwaluha, melainkan dengan apa yang dulu generasi awalnya bisa menjadi hebat. Apa yang menjadikan generasi awal Islam menjadi hebat sehingga memimpin dunia ribuan tahun? Kembali kepada Islam kafah, menjalankan Al-Quran dan Sunnah, totalitas menjadi mukmin haqqan. Ini yang menjadikan generasi dulu hebat, dan ketika umat ini kembali seperti generasi awal, hasilnya pasti akan sama. Begitu loh, hasilnya pasti akan sama. Inna hadhil ummata la tasluhu illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini takkan kembali menjadi hebat, takkan kembali menjadi keren, takkan menjadi kuat kecuali mereka kembali ke apa yang dulu menjadikan generasi awal hebat, yaitu berislam secara kafah. Tinggalkan semua pola dan cara jahiliyah. Hari ini cara-cara jahiliyah semua yang diikuti oleh orang Islam seluruh dunia. Ini anak-anak zaman sekarang kalau nggak pacaran dianggap nggak anak muda, kalau nggak ngerokok dianggap nggak laki-laki, nggak keren, kalau nggak dianggap kayak gitu. Itu adalah semuanya gaya jahiliyah yang akan menyebabkan ma'isyatan dangka. Dia akan menjadi hidupnya susah, menjadi hidupnya payah. Dia akan dihinakan oleh Allah, dihinakan oleh manusia ketika dia berpaling dari ajaran Allah. Tapi kalau menurut ajaran Islam, enggak. Laki-laki itu gentle, wanita itu terhormat. Kami dari kecil mencoba menerapkan dan terbukti ketemu ini semua. Buya ini dari kecil orang banyak nawarkan diri untuk jadi cewek Buya.
kirimin Buya surat lah, memberikan peluang segala macamnya. Buya tutup diri, tutup hati, doa pada Allah. Hamba ingin istri yang solehah, yang tidak pernah dipacarin cowok, yang sangat menjaga diri, yang pandai dan Allah kasih. Alhamdulillah, yang begitu seperti yang Buya minta. Mudah-mudahan 2024 awal kembali Islam bergerak bangkit, dan kalian semua insya Allah Ta'ala akan menjadi para tokoh-tokoh pejuangnya. Amin. Kalian ke depan tolong kembalilah kepada apa yang menjadikan kalian bisa terhormat, yaitu menjadi totalitas muslim kafah, totalitas mukmin haqqan. Pelajari Quran, amalkan. Pelajari Quran, amalkan. Pelajari Quran, amalkan. Enggak ribet-ribet kok, enggak susah-susah kok. Pelajari Quran, amalkan. Pelajari Quran, amalkan. Pelajari Quran, amalkan. Pelajari hadis, apa yang kalian pelajari, amalkan. Apa yang kalian pelajari, amalkan. Enggak susah-susah. Itu aja cuma. Lihat hasilnya. Kalian pasti menjadi orang yang dilapangkan oleh Allah hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, hidup kalian akan dipermudah, rezeki kalian diperbanyak, dan kalian diberi solusi dalam setiap masalah dan kesulitan kalian. Enggak sulit sebenarnya konsep hidup ini. Mau sukses, bertakwalah. Mau baik, kembalilah kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Negara mau hebat, kembalilah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah menjadi negara yang benar-benar menghentikan segala yang mungkar, mencegah segala yang fahisyah, dan mengamarkan kepada yang ma'ruf, amar ma'ruf, nahi anil munkar. Stop semua aliran sesat, stop semua maksiat. Insya Allah itu negara akan dijadikan oleh negara yang kuat dan berjaya. Walaupun dia negara kafir, Allah akan kuatkan itu negara, Allah akan tegakkan itu negara, Allah akan kasih rezeki yang banyak itu negara. Walaupun negaranya kafir, kalau keadilan tegak di situ. Tapi kalau negaranya zalim, negaranya jahat, negaranya curang, negaranya banyak bohong, banyak dusta-dusta, maka negara itu Allah hancurkan. Indonesia, ayo dari refleksi ini ambil pelajaran. Semoga ini sampai ke tangan orang-orang yang juga akan mati. Semua yang ada di DPR mati, presiden mati, menteri-menteri mati, ya, panglima TNI, Kapolda, Kapolri, semuanya akan mati. Semua rakyat jelata, raja-raja mati. Semua calon-calon mati. Dengarkan ini nasihat. Siapapun yang kembali kepada Islam secara benar, Allah akan lapangkan hidupnya, Allah akan mudahkan rezekinya, dan kalau itu standar negara, Allah akan kuatkan negara itu, Allah akan muliakan negara itu, bahkan mungkin negara itu akan memimpin dunia insya Allah. Semoga bermanfaat, semoga berguna, dan semoga renungan ini memberikan kepada kita sedikit pencerahan. Dan anak-anak kami yang tak pernah, ini generasi ini aja yang paling beruntung ini, karena tidak ada lagi 100 tahun ke depan, peringatan 100 tahun ke depan udah nggak ada, hanya sekarang aja nih. Allah ilhamkan ke Buya baru 3 hari yang lalu, ya, untuk mengadakan acara ini. Maaf ya, sebelum berangkat ke Palestina kemarin, ya. Dan Buya yakin di dunia tidak banyak yang hari ini melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan sekarang. Tak banyak. Mungkin orang baru tersadar, onde-mande, iyo pas 100 tahun, tapi udah tak sempat buat acara. Tapi di pesantren kita buat acara. Ini termasuk di antara acara terlangka sedunia. Mengadakan acara peringatan, muhasabah, refleksi, ya, evaluasi kejatuhan dan keruntuhan khilafah Islamiyah. Bagaimana cara untuk kembali? Enggak ribet, enggak sulit. Dan ini sudah kita tuliskan. Inilah dia kesimpulan terakhir. Kalau mau kembali kuat dan jaya, kembalilah ke dalam Islam secara kafah. Hayakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah.